Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabarnya semuanya? Baik, selamat. Eh, Semua mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mendengarkan dua firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu ini pada saudara-saudara kami ya Tuhan, para profesional dan juga pimpinan perusahaan dan juga kepada siapapun ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Mazmur 1 ayat 1 hingga 6. Demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nas ini, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini, kita bisa mempelajarkan bagaimana seorang pemimpin perusahaan yang selalu berlandaskan integritas dan prinsip. Apakah bapak-bapak sebagai profesional dan juga pemimpin perusahaan selalu berlandaskan pada integritas dan memiliki prinsip yang etis? Nah, di sini kita coba mempelajari ada seorang tokoh bisnis yang terkenal dengan kebijakan kepemimpinan berkelanjutan dan berkomitmen terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim dan keberlanjutannya itu yang bernama Paul Polman. Nah, Paul Polman ini lahir tanggal 11 Juli 1956 di Enschede, Belanda. Latar belakang akademis Polman cukup kaya. Ia memegang gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Groningen dan MBA dari University of Cincinnati, USA. Nah, karir profesional Paul Polman mulai di Procter and Gamble atau P&G, di mana ia bekerja selama hampir 27 tahun. Nah, selama waktu di P&G, Polman memperoleh pengalaman substansial di berbagai pasar internasional, termasuk menjadi manajer umum di Eropa Timur dan juga grup presiden Eropa. Nah, selama di P&G, ia bergabung dengan Nestle sebagai Chief Financial Officer dan kemudian sebagai Executive Vice President untuk Amerika, di mana ia terus menunjukkan keahliannya dalam pengelolaan dan ekspansi operasional. Nah, pada tahun 2009, Paul Polman menjadi CEO Unilever, di mana ia segera memperkenalkan visi Unilever Sustainable Living Plan. Nah, visi ini bertujuan untuk memisahkan pertumbuhan bisnis dari dampak lingkungan dan meningkatkan dampak sosial yang positif dari operasi Unilever. Nah, selama masa kepemimpinannya, Unilever berfokus pada pengembangan produk yang berkelanjutan, yaitu mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui inisiatif
yang dapat membantu masyarakat dan lingkungan. Nah, Paul Polman sangat dihargai karena mendorong sektor bisnis untuk bertanggung jawab lebih dalam masalah global dan keberlanjutan. Nah, apa sih yang kita pelajari dari Paul Polman ini mengenai masa kepemimpinannya di Unilever? Ada 6 hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kepemimpinan berkelanjutan. Nah, Paul Polman menekankan bahwa keberlanjutan harus menjadi inti dari strategi bisnis. Nah, di dalam Unilever Sustainable Living Plan, ia mengarahkan Unilever untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam semua aspek operasi bisnis, dari pengadaan bahan baku hingga produksi dan distribusi. Nah, di sini Paul Polman berpendapat bahwa bisnis yang berkelanjutan adalah masa depan industri dan bisa menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan jangka panjang. Dan kedua, kita bisa pelajari adalah pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, Polman dikenal karena mengambil perspektif jangka panjang dalam pengambilan keputusan, bertentangan dengan fokus jangka pendek yang sering ditemui dalam dunia korporat. Ia memperjuangkan kepentingan para pemangku kepentingan yang lebih luas dan masa depan yang lebih berkelanjutan daripada hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek. Dan ketiga kita pelajari adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, kepemimpinan Polman juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Unilever di bawah arahannya berusaha keras untuk lebih transparan tentang dampak lingkungan dan sosial mereka. Ini termasuk mempublikasikan laporan kemajuan terbaru mereka mengenai keberlanjutan dan bekerja sama untuk memperbaiki area yang masih membutuhkan perhatian. Dan keempat kita pelajari adalah pemberdayaan melalui inovasi. Di sini kita bisa mempelajari bagaimana Polman percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk memecahkan beberapa masalah sosial dan lingkungan yang paling mendesak. Nah, Unilever di bawah kepemimpinannya berinvestasi dalam produk dan proses yang dapat mengurangi dampak lingkungan dan pada saat yang sama memberikan manfaat sosial yang besar. Hal yang kelima kita pelajari adalah advokasi dan kepemimpinan pikiran. Di sini kita bisa pelajari bagaimana Polman juga tidak hanya fokus pada Unilever saja, tapi juga sebagai advokasi global untuk keberlanjutan dan tanggung jawab bisnis. Dia juga secara terbuka berbicara di forum internasional dan berkolaborasi dengan organisasi dan pemerintah untuk mendorong agenda keberlanjutan lebih luas. Hal yang keenam yang kita pelajari di sini adalah mengutamakan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Polman percaya bahwa karyawan yang bahagia dan sehat berkontribusi pada produktivitas dan inovasi. Nah, di sini dia mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan, kesejahteraan gender, dan pengembangan komunitas lokal. Nah, sebagai CEO Unilever, Polman lebih sering menekankan pada filosofi kepemimpinan yang universal seperti keberlanjutan, tanggung jawab korporat, dan juga etika dalam bisnis yang selama ini dapat beresonansi dengan nilai-nilai Kristen. Nah, dia bisa mengutip di sini adalah di 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana hubungannya, relevansinya di Mazmur 1 ini? Nah, kita bisa pelajari di sini bahwa Mazmur 1 sering disebut sebagai Mazmur pembuka.
Nah, di sini merupakan sebuah pengantar yang menggambarkan dua jalur hidup yang berbeda, yaitu jalur orang benar dan jalur orang fasik. Mazmur di sini terdiri dari 6 ayat yang mendalam dan kaya dengan simbolisme, yaitu mengajarkan tentang kebijaksanaan dan keadilan yang menjadi fondasi untuk seluruh kitab Mazmur. Nah, kita bisa mempelajari di sini dari Mazmur 1 ayat 1-6 ini. Nah, strukturnya bagaimana? Nah, di Mazmur 1 dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu di ayat 1-3, yaitu adalah menggambarkan kehidupan dan berkat bagi orang benar yang menghindari jalan orang jahat dan menggunakan hukum Tuhan. Nah, di ayat 4-6, yaitu membandingkan nasib orang fasik seperti sekam yang ditiup angin dan menekankan bahwa orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Di sini juga kita pelajari bagaimana hal ini secara historis. Nah, Mazmur ini tidak memiliki superskripsi yang mengaitkannya dengan penulis tertentu seperti Daud dalam banyak Mazmur lain. Namun, tradisi Yahudi dan Kristen sering mengatribusikannya kepada Daud. Nah, di Mazmur 1 ditempatkan sebagai pembuka yang sengaja untuk menetapkan tema-tema penting yang akan berkembang di seluruh kitab Mazmur, seperti keadilan, hukum Tuhan, dan jalur kehidupan yang benar versus yang fasik. Nah, kita juga bisa pelajari di sini adalah mengenai gambaran orang benar. Nah, di sini ada hal yang kita pelajari di sini, yaitu adalah menghindari perilaku fasik. Nah, orang benar tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di tempat pengumpulan para pencemooh. Dan di sini juga kita pelajari adalah orang benar merenungkan hukum Tuhan siang dan malam, mencerminkan kedalaman hubungan mereka dengan kehendak ilahi. Juga diibaratkan sebagai pohon di tepi sungai. Nah, ini gambaran ini menekankan kestabilan, produktivitas, dan kemakmuran yang berasal dari kepatuhan kepada hukum Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi tadi, bagian gambaran orang fasik, nah ini kita bisa pelajari seperti sekam yang ditiup angin. Nah, orang fasik digambarkan tidak memiliki substansi atau kestabilan, mudah hanyut oleh angin, yang merupakan metafora untuk kegagalan dalam menghadapi penghakiman. Juga tidak bertahan dalam penghakiman, artinya bahwa nasib akhir orang fasik adalah kegagalan dan penghukuman, tidak memiliki tempat di antara kumpulan orang benar. Di sini juga yang kita pelajari adalah penggunaan dalam ibadah dan studi, yaitu di Mazmur 1 sering digunakan dalam liturgi dan juga studi sebagai refleksi atas pentingnya memilih jalur kehidupan yang benar dan akibat dari jalur tersebut. Ini mengajak pemazmur untuk merenungkan pentingnya kebijaksanaan dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan menanggapi melihat ini? Nah, kita pelajari adalah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai. Nah, di dalam konteks bisnis modern, di Mazmur 1 bisa diartikan sebagai ajakan untuk memilih jalan integritas dan etika dalam mengambil keputusan. Nah, seorang pemimpin perusahaan atau seorang profesional, pesan ini menekankan pentingnya dasar moral yang kuat dan penghindaran dari tindakan korup atau merugikan. Nah, kita juga di sini pelajari mengenai kepemimpinan yang berkelanjutan. Artinya di ayat tentang pohon yang subur memberi gambaran tentang keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Ini relevan dengan ide kepemimpinan yang tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek, tapi juga mempertahankan kesejahteraan perusahaan dan lingkungan dalam jangka pendek. Di sini juga kita pelajari adalah resilience dalam bisnis. Nah, orang benar yang digambarkan sebagai pohon yang tidak layu, meskipun dalam kondisi sulit, bisa menjadi metafora untuk resiliensi
dalam bisnis. Nah, hal ini mengajarkan cara pemimpin bisnis untuk tetap teguh dalam prinsip saat menghadapi tekanan ekonomi atau persaingan. Nah, di sini juga mempelajari konsekuensi dari pilihan. Nah, bagian akhir Mazmur yang membedakan nasib orang benar dan jahat, yaitu mengingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ini adalah pelajaran penting dalam etika bisnis, di mana keputusan bisa memiliki dampak jangka panjang terhadap reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 1 sampai 6 ini agar kita menjadi seorang pemimpin yang sukses? Nah, kita di sini kita bisa merangkum adalah bagaimana seorang pemimpin itu memiliki kepemimpinan berlandaskan integritas dan prinsip etis. Nah, kepemimpinan berlandaskan integritas dan prinsip etis, kita bisa lihat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Nah, di sini kita mempelajari dari ayat 1 sampai 6 ini. Di ayat 1 itu kita bisa mengartikannya adalah memulai dengan memberikan gambaran tentang kebahagiaan yang dicapai dengan cara menghindari perilaku buruk. Nah, 3 tingkatan perilaku, yaitu nasihat, jalan, dan tempat duduk. Yaitu menunjukkan progresivitas dalam keterlibatan dengan kejahatan. Nah, ayat 1 ini mengajarkan bahwa menghindari pengaruh negatif adalah langkah pertama untuk mencapai kebahagiaan dan kebenaran. Nah, di ayat 2 sini kita bisa mengartikan di sini disebutkan Taurat Tuhan. Ini adalah merujuk pada hukum atau ajaran-ajaran dari Allah seperti yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Kesenangan dalam Taurat dan meditasi atau perenungan mendalam yang konstan menunjukkan keintiman dan keterlibatan penuh dengan kata-kata dan perintah Allah. Ini menekankan pentingnya konsistensi spiritual dan keterlibatan intelektual dengan ajaran agama. Nah, di ayat 3 kita mengartikan sini adalah gambaran pohon di sini simbolik untuk kestabilan, produktivitas, dan keberlanjutan. Nah, seperti pohon yang terus mendapatkan air, orang yang merenungkan ajaran Tuhan akan terus bertumbuh dan berhasil dalam segala usahanya. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya sumber yang benar dan konsisten, yaitu kita bisa melihat di sini adalah sebagai ajaran Tuhan untuk mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan. Sementara di ayat 4, kita bisa mempelajari di sini adalah mengartikan bahwa kontras dengan pohon yang kuat, orang fasik digambarkan sebagai sekam, ringan dan tidak berarti. Sekam yang ditiup angin merupakan metafora untuk ketidakstabilan dan ketiadaan akar atau fondasi yang kuat. Nah, ini mengilustrasikan betapa rapuhnya kehidupan tanpa panduan dan prinsip moral yang kokoh. Nah, di ayat 5 kita bisa mengartikan sini adalah menggambarkan konsekuensi akhir bagi orang fasik. Nah, dalam penghakiman, baik itu dianggap sebagai penghakiman ilahi atau penghakiman masyarakat, mereka tidak akan memiliki ketahanan atau dukungan. Nah, di sini disebutkan kumpulan orang benar, yaitu menunjukkan adanya komunitas yang dibangun atas dasar nilai yang kuat, di mana orang fasik tidak akan menemukan tempat. Nah, di ayat 6, kita bisa dilihat di sini sebagai ayat penutup, yaitu menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya mengamati, tapi juga memelihara jalan orang benar. Sebaiknya orang fasik berada pada jalur yang pasti menuju kehancuran dan kebinasaan. Ini menegaskan tema keseluruhan tentang balasan yang adil dan perlindungan ilahi bagi mereka yang mengikuti ajarannya. Lalu bagaimana kita mempelajari dari
Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini sebagai seorang profesional maupun pimpinan perusahaan, yaitu adalah keberuntungan melalui pilihan yang tepat. Ini kita bisa lihat di ayat 1, yaitu bahwa bahagia orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berada dalam jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk bersama para pencemooh. Artinya bahwa kita bisa lihat di sini sebagai pemimpin, penting untuk membuat keputusan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tapi juga memperhatikan etika dan integritas. Juga kita harus bisa melihat sebagai profesional, yaitu memilih untuk tidak terlibat dalam praktek bisnis yang meragukan atau tidak etis, meskipun mungkin tampak menguntungkan pada awalnya. Nah, kita juga mempelajari di sini adalah kedalaman dalam pengetahuan dan praktik. Itu kita mempelajari di ayat 2, di mana di sini kita lihat bahwa kebahagiaan seseorang juga tergantung pada kegemarannya akan hukum Tuhan dan merenungkan hukum itu siang dan malam. Artinya, kita di sini kita menggemari hukum Tuhan. Nah, seorang pemimpin harus terus-menerus belajar dan mengasah keterampilan serta pengetahuan mereka. Dan di sini caranya adalah mengambil waktu untuk merenungkan keputusan dan strategi yang akan diambil, yaitu memastikan kesesuaian dengan nilai dan visi perusahaan. Hal yang perlu kita pelajari di sini itu juga adalah ketahanan dan kesejahteraan. Kita bisa lihat di sini ya 3. Nah, seperti disebutkan situ, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Artinya di sini bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang dapat memastikan perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Yaitu mereka mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan selalu siap menghadapi tantangan. Nah, di ayat 4 sampai 5 yaitu adalah konsekuensi dari pilihan. Nah, kita bisa lihat di sini, orang fasik tidak demikian. Mereka seperti sekam ditiup angin. Artinya, hal ini adalah menunjukkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dalam bisnis. Yaitu adalah caranya menghindari tindakan yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Hal yang kita pelajari juga di ayat 6 adalah keberhasilan melalui keadilan. Nah, di sini kita bisa lihat Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik akan binasa. Artinya, kita sebagai profesional berusaha selalu melakukan yang benar dan adil dalam setiap keputusan. Caranya adalah memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan bagaimana mencapai keberhasilan yang tidak hanya diukur dengan keuntungan, tapi juga dengan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, kita juga bisa pelajari di sini adalah kebijaksanaan dalam pemilihan asosiasi. Di sini kita bisa pelajari bagaimana bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin sangat penting untuk memilih dengan hati-hati siapa yang menjadi rekan atau bisnis bapak dan ibu. Nah, bapak dan ibu menghindari nasihat atau praktik yang tidak etis dan menjauh dari sikap sinis atau mengejek dapat membantu membangun reputasi yang baik dan memperkuat integritas perusahaan. Di sini juga kita mempelajari kepentingan berpegang pada nilai-nilai, yaitu di ayat 2 tadi. Di sini disebutkan bahwa hal ini dalam konteks bisnis, Taurat itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip etis dan standar profesional yang harus dipatuhi. Bapak-bapak harus mengutamakan nilai-nilai ini dalam setiap keputusan bisnis dan kebijakan internal yang mencerminkan dedikasi terhadap keberlanjutan dan keadilan dalam praktek bisnis.
Juga kita pelajari di ayat 3 adalah metafora pertumbuhan dan kestabilan. Nah, kita diajarkan sini seperti pohon yang subur karena berada di tempat yang tepat. Nah, seorang profesional harus memposisikan diri dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Pertumbuhan karir yang sehat dicapai dengan terus-menerus belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Stabilitas dan kemajuan berkelanjutan adalah hasil dari berfokus pada pengembangan yang berkelanjutan. Nah, di sini juga kita pelajari di ayat 45 sampai 5 ada konsekuensi dari pilihan. Nah, sebagai seorang pemimpin bisnis, memilih jalan yang tidak etis mungkin memberikan keuntungan jangka pendek. Tapi pada akhirnya akan menyebabkan kerugian dan kegagalan. Nah, untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam semua urusan bisnis, yaitu memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam ujian hukum dan etika. Nah, kita juga bisa lihat di sini di ayat 6 adalah akhir dari dua jalur tadi. Di sini bahwa visi jangka pendek dan strategi yang bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan berkelanjutan. Nah, Bapak-bapak sebagai pemimpin harus memilih integritas dan etika sebagai dasar tindakan Bapak dan Ibu yang akan mendapat pengakuan dan berkelanjutan. Sedangkan mereka yang mengambil jalan pintas dan praktik koruptif akan menghadapi kegagalan. Kita juga bisa melihat di sini adalah bagaimana kita mempelajari di sini di ayat 1 sampai 6 tadi, hal yang kita hindari di sini adalah adanya menghindari pengaruh negatif. Juga di ayat 2 kita bisa melihat itu adalah kedekatan dengan hukum Tuhan. Dan ketiga juga ayat 3 bisa melihat stabilitas kemakmuran yang berkelanjutan. Dan yang keempat itu adalah pentingnya keadilan dan integritas. Tadi di ayat 4 sampai 5 diterangkan. Dan juga jalan Tuhan sebagai jalan fondasi kesuksesan. Nah, di sini di ayat 6 ini adalah disebutkan kesuksesan yang langgeng didasari oleh berjalan di jalan yang benar menurut nilai-nilai dan etika yang kuat. Sebagai dasar kita di sini, kita bisa mempelajari di kitab Yosua 1 ayat 8 menyebutkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tambahkan lagi di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita juga sebagai pendukung di sini kita bisa pelajari di Galatia 5 ayat 22 sampai 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, kita juga di sini juga dipandu yaitu di Filipi 4 ayat 8. Jika akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari Mazmur 1 sampai ayat 1 sampai 6 ini, ada 6 hal langkah-langkah yang kita perlu lakukan sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan etika, yaitu bapak-bapak harus menyediakan pelatihan rutin mengenai etika kerja dan integritas kepada semua level organisasi. Dan yang kedua yang Bapak lakukan adalah pengembangan kepemimpinan. Nah, kembangkan program mentorship yang mempromosikan nilai-nilai perusahaan dan mengajarkan pentingnya karakter dalam kepemimpinan. Dan ketiga, Bapak-bapak lakukan adalah kesehatan dan kesejahteraan. Implementasikan program kesehatan dan kesejahteraan untuk mendukung karyawan dalam menjaga keseimbangan kerja dan hidup. Hal yang keenam yang Bapak lakukan adalah budaya feedback positif. Di sini Bapak dan Ibu buat sistem feedback yang memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi secara terbuka tentang masalah dan perbaikan yang mungkin. Dan yang kelima adalah akuntabilitas. Bapak-bapak bisa menerapkan kebijakan yang jelas mengenai akuntabilitas dan konsekuensinya atas tindakan yang tidak etis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari bagaimana kepemimpinan berlandaskan integritas dan prinsip etis ini, di sini bahwa seorang pemimpin yang efektif membangun dasar kepemimpinannya pada kedekatan dengan nilai-nilai etis dan moral yang tercermin dalam penghindaran terhadap nasihat dan pergaulan yang merugikan integritas mereka, yaitu di Mazmur 1 ayat 1. Juga mereka merenungkan dan menginternalisasi hukum Tuhan secara kontinu. Dan juga yang tidak hanya mengarahkan mereka dalam membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab, tapi juga memastikan kestabilan dan kesuksesan jangka panjang. Nah, kita pelajari tadi di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Nah, kepemimpinan ini diukur melalui tindakan yang konsisten dengan keadilan dan integritas, yaitu menghindari perilaku fasik yang seringkali berujung pada kegagalan. Nah, kita bisa mempelajari tadi di Mazmur 1 ayat 4 sampai 6. Nah, Bapak-bapak sebagai profesional dan juga seorang pemimpin perusahaan, Bapak-bapak harus mengikuti prinsip-prinsip ini bukan hanya menghasilkan keberhasilan individual, tapi juga membawa dampak positif bagi seluruh organisasi, yaitu menjamin kemakmuran yang berkelanjutan dan dihormati dalam lingkungan bisnis dan masyarakat luas. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami masih sangat kurang di dalam kepemimpinan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu menjadi di dalam jalan-Mu menjadi orang yang benar ya Tuhan. Berikan kami seperti sebuah pohon yang ada di tepi sungai, mendapatkan produktivitas dan juga yang saling berkesinambungan ya Tuhan, yang saling berlanjut ya Tuhan, dan juga produktivitas maupun inovasi-inovasi yang kami lakukan selalu bertumbuh. Ya Tuhan Allah Bapa, semuanya ini Tuhan, hanya Engkau yang berlandaskan ya Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.